bentuk ibadah itu adalah tidak hanya sholat, ngaji, puasa, tapi bentuknya itu banyak sekali. Misalkan orang yang bertani, bercocok tanam diniati ibadah juga jadi ibadah. Orang nelayan berangkat nelayan juga jadi ibadah. Orang berdagang juga demikian dan sebagainya. Tinggal manusianya itu mengerti apa tidak. Gerak-gerik atau keadaan kita ini semuanya bisa bernilai ibadah. Misalkan tidur diniati untuk kekuatan ibadah, ini juga mendapatkan pahala. Makan minum yang asalnya mubah, ini juga bisa mendatangkan pahala, juga bernilai ibadah. Tinggal manusianya itu mengerti apa tidak. Makanya kalau kita belum mengerti ilmunya, harus belajar. Ibadah haji juga demikian. Berangkat haji belum tahu ilmunya, ya belajar. Walaupun sudah tua, senja dan sebagainya, harus belajar. Untuk siapa? Untuk siapa saja, tanpa terkecuali. Dalam kitab Zubat itu ada, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man utawi saben-saben wong bi ghairi ilmin kelawan ora duwe ilmu iku ya'malu berbuat ibadah atau nglakoni ibadah atau amal sapa man. A'maluhu utawi perbuatane atau amaliyae man iku mardudatun den tolak, latuk balu tegese ora den terima. Mengapa? Karena tidak tahu atau tidak mengerti syarat rukunnya. Misalkan sholat juga demikian. Sebelum sholat wudhu dulu, harus tahu bab wudhu. Ingin ibadah apa saja harus tahu niatnya, dipelajari. Di mana tempatnya niat? Di hati. Jadi niat itu adalah tempatnya di hati. Melafadzkan niat itu sunat. Wa talafudun niyati sunnatun wa mahalluha al-qalbu. Kalau memang sholat di bersamaan niatnya dengan takbiratul ihram. Kalau wudhu bersamaan dengan membasuh muka. Dan yang lain juga dipelajari. Ada syarat-syarat yang dibutuhkan. Jangan ikut geruduk ngalor ngidul, gak ngerti ya lagi. Pangan wereng derek-derek nak kula sampean sedaya mboten purun belajar. Sedekah dadak dikandak-kandakno wong. Sedekahku lho akeh dewi. Liyane gak kaya aku. Iku pangan wereng. Jenenge pamer, riya. Penyakit rohani banyak sekali. Hasud atau dengki, takabur atau sombong, sum'ah biar didengar-dengar, ghibah rasan-rasan, tajasus atau mencari kesalahan orang lain, ujub atau kagum pada perbuatan diri sendiri dan sebagainya. Itu adalah semuanya yang akan menghapus atau memakan amal baik bagaikan api yang melalap kayu bakar, cepat habis. Bersandarlah kepada Allah semuanya itu. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat
Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul ngucapa sapa sira inna sholati sak temene salat ingsun, wa nusuki lan ibadah ingsun, wa mahyaya lan urip ingsun, wa mamati lan mati ingsun iku lillahi keduwe Allah rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Kabeh disandarno golek ridhane Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kabeh iku mau ning donya ora suwe. Ning donya iku mampir ngombe hanya sebentar atau hanya bepergian. Orang bepergian atau musafir pasti akan pulang. Ibarat di dunia ini adalah seorang yang mimpi. Kalau sudah bangun berarti mati, itu ibarat bangun. Maka persiapkanlah kita ini menghadapi akhirat, karena semuanya yang di dunia ini hanya merupakan sarana menuju akhirat. Hidup yang kita nikmati, usia yang kita nikmati sekarang ini hanya sarana menuju akhirat. Di dunia hanya sementara, hanya sekedar tidak lama, karena kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita atau kami diambil atau kembali kepada Allah sewaktu-waktu, tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak atau dzurriyyah kita semua menjadi anak yang soleh-solehah, sebagai generasi penerus, sebagai generasi bangsa, mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.